wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2024. Perkenalkan, nama saya Nur Laila SPD. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Padang Basar Hilir, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1 kategori 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan nomor peserta 6308 180000435 dan nomor induk mahasiswa 2304 01131588. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, di SD Negeri Padang Basar Hilir, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 6, bab 4, yaitu materi tentang hukum halal dan haram. Berikut ini kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat. Semangat. Baik. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dulu kita membaca doa sebelum belajar. Untuk memimpin teman-temannya membaca doa, ibu mintakan ketua kelas kita naklah anak ibu Ananda Muhammad Hafiz Maulana. Silahkan nak maju ke depan, pimpin teman-temannya. Ayo semua kita angkat tangan. 1, 2, 3.
halalnya dan segala yang diharapkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam. Bentar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 87. Ayo semuanya anak-anak ibu kita baca bersama mulai dari Ta'awuz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dari ayat yang kalian baca tadi Nakwa mengajarkan bahwa kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Nah anak ibu, dalam Quran surah yang lain Nakwa ada penjelasannya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging dan apa saja yang disembelih dengan tidak menyebut nama siapa? Nama Allah. Sumber hukum yang kedua ada hadis. Silakan hadis baca anak ibu Muhammad Ilyas. Hadis disebut juga al-sunnah, artinya adalah perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Ya, terima kasih nak. Hadis adalah sumber hukum yang keberapa? Dua. Hadis disebut juga al-sun, yang artinya adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari siapa nak? Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam, termasuk dalam halal dan haram. Ada nak salah satu hadis nak. Hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak ibu, sumber hukum yang ketiga ada apa? Ijtihad. Ibu minta nak ibu baca nyari-nyari ijtihad. Yasmin. Secara umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengarahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat di Indonesia. Ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Mujtahid adakah yang tahu apa? Mujtahid itu Nakwa adalah orang-orang tokoh agama yang memiliki kemampuan yang hebat. Ya, yang hebat, pintar. Nah, kita di Indonesia ini ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang bisa menetapkan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Anak-anak ibu, setelah penjelasan dari ibu tadi, ada pengertiannya, ada sumber hukumnya. Adakah anak ibu yang ingin bertanya nak? Gue ingin bertanya, Oh, ini silakan anak ibu Yasmin. seperti apa contoh ketentuan MUI yang ada di Indonesia? Nah, kata teman kita Yasmin, ibu seperti apa contoh ketentuan MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang ada di Indonesia? Jadi Nakwa, contohnya nih misal, anak ibu sering anak
mata. Zina itu yang tidak boleh kita lakukan, kita harus menghindar. Contohnya zina mata, ketika anak-anak ibu sedang main HP di rumah. Ya, kalau ada nak lewat misalnya nak TikTok kita. ya di aplikasi HP kita atau video yang tidak baik, kita skip. Soalnya itu mata kita bisa jadi melihat aurat orang yang tidak boleh kita lihat. Nah, anak-anak ibu, sebelum menyimak video yang akan ibu tayangkan, ibu minta dulu naklah anak-anak ibu nanti nak berkelompok. Anak-anak ibu menjawab dari video dan LKPD yang akan ibu bagikan. Jadi ibu minta anak-anak ibu berbagi kelompok. Sudah siap? Nah, alhamdulillah anak-anak ibu sudah membantu kelompok. Kelompok 1 angkat tangan. Ya, kelompok 2 angkat tangan. Pindah kelompok 3 angkat tangan. Hebat. Jadi anak ibu tolong naklah disimak bujuk-bujuk isi video yang akan ibu tayangkan. Baik. Banget kamu, Ra. Ya dong. Terus gimana? Gimana tuh? Uang. Rezeki. Ini, Ra, coba lihat. Asik. Yeay. Jajan. Dulu. Siapa tahu uang ini ada yang punya. Ada yang punya. Kalau dikasih ini berarti yang punya jangan mau kan Kak. Makanya dibuang. Mana ada orang buang uang sih, Ra. Mungkin orang itu nggak tahu kalau uangnya jatuh. Kita tunggu sampai ada yang Ya udah deh, kita tunggu. Kalau bisa, kita kan udah nungguin lama nih. Terus dari tadi nggak ada orang yang ngaku kehilangan uangnya. Kita beli minum dingin aja. Wah, dengar nggak? Bang Cendol, sini, beli. Pertanyaannya, apakah uang yang ditemukan dalam video tadi termasuk uang haram? Coba diskusikan nak sama teman-temannya dorong. Ibu beri waktu lah, Pak. Ya. Sudah siap kelompoknya? Ya. Kelompok 2. Ayo nak, apakah uang yang ditemukan dalam video tadi termasuk uang haram? Kami coba menjawab. Baik, kelompok 2 ibu persilakan. Dalam video tadi, uang yang ditemukan bisa jadi haram digunakan karena tidak tahu siapa pemiliknya. Oh, nak, kata kelompok 2, Bu. Dalam video tadi uang yang ditemukan bisa jadi haram karena tidak tahu pemiliknya. Adakah yang bisa nak menjawabkan atau menambahkan? Apa tadi silakan nak? Bisa menjadi halal. Oh, bisa menjadi halal? Menunggu. Oh, nak, Sampai pintar. disumbang. Pintar hebat. Nak, kata teman kelompok 3, Ibu, uang itu bisa jadi halal. Karena apa tadi nak? Oh, katanya bahan kelompok 3 nak kan? Karena di dalam video tadi Nusa dan Nara sedang berusaha menunggu orang yang mempunyai uang tersebut. Kemudian apa lagi nak? Disumbangkan. Boleh ibu tampung dulu jawabannya nak lah. Hebat kelompok 3. Paham kelompok 2? Paham. Ibu hendak pulang dari kelompok 1 apa nak? Argumen-argumen. Dari video
kelompok 3. 2, 3, 4. Ini kertas kosongnya. Tulis nama anggota kelompok Tinaklat. Kelompok 2 ada 5. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kertas kosongnya. Tulis nama anggota kelompok perhatian. Apa kasusnya? Soalnya beda-beda nak. Ya, saling bekerja sama ya nak. Kasus Dito. Kelompok 2 tentang Hasan dan Ali. Dan Ali Bila ada anak ibu yang kurang paham, bisa ditanyakan Allah. Anak-anak ibu, bagaimana? Sudah selesai? Baik, sekarang saatnya kita presentasi kelompok. Untuk kelompok yang pertama dulu, kelompok siapa yang siap? Hebat, kelompok 2, silakan maju ke depan. Ya, apa hasil kerja kelompok kalian? Boleh. Yang lain apa temannya tolong dicermati dan didengarkan. Perbuatan menjudi adalah tidak diperbolehkan dalam Islam karena dalam Al-Quran Islam melarang mencuri karena itu adalah tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar hak mereka. Dan mencuri adalah tindakan yang sangat jujur dan tidak baik. Kita diajarkan untuk berusaha mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik dan tidak mengandung alkohol. Ya hebat. Baik, terima kasih atas jawaban dari anak-anak ibu kelompok 2. Beri aplaus nak, tepuk tangan. Terima kasih ya, senang duduk. Selamat. Dalam Islam, menggibah adalah perbuatan yang tidak baik. Tidak itu membicarakan jika tanpa bangsa yang jelas. Bina bisa membuat jika merasa buruk dan tidak. Bina seharusnya menghentikan pembicaraan itu dan berbicara tentang hal-hal positif. Karena menggibah termasuk perilaku tidak baik atau haram. Tindakan begini adalah haram karena Ini kasus 2 kan, Nak? Ya, baik. Tentang budi. tindakan budi adalah haram. Ini karena budi tidak jujur dan mengambil jawaban orang lain tanpa izin. Untuk menghormati orang lain dan melakukan hal-hal yang baik agar menjadi teman yang baik dan jujur. Ya, dari kasus Ani dan Siti. Kalaunya kasus budi ini tentang mencontek uji. Nah, yang kalaunya Siti tentang apa? Oh iya, menggibah. Nah, terima kasih nak dari kelompok 3. Alhamdulillah jawabannya sudah bagus. Beri tepuk tangan.
izin dari toko yang tidak memiliki reputasi baik atau tidak jelas sumber bahan-bahannya. Kasus 2. Siti dapat menonton kartun bersama orang tua atau kakak. Dengan adanya pendampingan, mereka bisa mendiskusikan nilai-nilai yang ada dalam kartun dan membantu Siti memahami perilaku yang baik dan buruk. Kemudian, Siti harus memilih kartun yang mengajarkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kerja keras, persahabatan, dan saling menolong. Jawaban kelompok 1 tentang kasus di Dito dan Sip. Beri tepuk